Halo, selamat malam, Mam, semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Yanita Maputri, spesialis anak. Saya adalah salah satu tim dokter anak dari IG Edukasi Anakkusehat.id. Dan Mam semua sekarang dalam acara rutin kita di hari Minggu jam 7 malam, yaitu Talk with the Expert. Dan kali ini kita masuk dengan topik yuk cari tahu tentang palsi cerebral pada anak dengan tentu saja narasumber kita adalah seorang ahli di bidangnya. Baik, saya undang dulu ya, Moms. Udah jalan itu. Halo, selamat malam, dokter. Iya, selamat malam. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Jadi beliau adalah Dr. Igusti Ngurahmadi Suarbo, spesialis anak konsultan. Jadi beliau adalah seorang ahli neurologi anak. Jadi adalah seorang dokter anak dengan subspesialisasi di penyakit saraf pada anak ya. Dan beliau bertugas di Rumah Sakit Sanglah Denpasar sebagai dokter spesialis anak neurologi anak. Kemudian beliau juga bertugas di Rumah Sakit Puri Bunda Denpasar dan Apotek Jayagiri. Selamat malam dokter, apa kabar dokter? Selamat malam, Dr. Yanitama. Baik, sehat. Terima kasih Gimana? dokter atas waktunya untuk sharing di sini bersama para moms dan parents dari Anakku Sehat ID. Jadi hari ini dokter kita akan bahas tentang topik palsi cerebral karena kebetulan itu bertepatan dengan peringatan World Cerebral Palsy Day ya dokter ya. Iya, kesempatan yang baik. Saya juga terima kasih ini diajak join ketemu pada para pasien atau orang tua pasien ya. Momen yang baik saya kira. Ya, Baik oke, dokter. lanjut. Dokter, jadi topik kita sebenarnya tentang palsi cerebral pada anak. Mungkin dokter bisa sedikit atau sekilas ceritakan tentang apa sih dokter palsi cerebral sehingga para orang tua ini paham atau mungkin jadi memunculkan pertanyaan nanti dokter atau masalah tentang palsi cerebral itu sendiri. Sekilas saja dokter, sedikit memancing moms untuk bertanya mungkin. Iya, Silakan. selamat malam para ibu-ibu ya. Sekarang memang bertepatan dengan hari palsi cerebral ya. Palsi cerebral itu atau cerebral palsy dan dengan bahasa sederhana dia disebut sebagai lumpuh otaknya. Itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak atau bayi mengalami gangguan pada gerak dan postur tubuhnya akibat dari adanya kerusakan pada otak yang terjadi pada saat otak itu sedang berkembang. Gejalanya bisa macam-macam ya, tergantung di mana kerusakan terjadi di otaknya tersebut. Gitu. Kasusnya banyak ya, mungkin ibu-ibu sudah pernah melihat baik di rumah sakit atau di mana anak dengan kelumpuhan umur tertentu yang sudah harusnya bisa berbicara, bisa berjalan, ternyata belum. Ya, itu adalah salah satu bentuk daripada palsi cerebral atau kelumpuhan otaknya, saya kira itu. Baik dokter, jadi benar-benar sudah jelas ya walaupun sekilas. Jadi mungkin kalau moms atau para orang tua di sini yang join mau bertanya, silakan ketik di kolom komen. Dan sebenarnya di sini udah ada juga dokter beberapa pertanyaan yang dikirimkan langsung uh, dari orang tua kepada kami. Jadi direct message. Ini salah satunya dokter ya, saya bacakan. Nah, selamat sore dokter. Saya ingin bertanya, dia sebenarnya ada CT scan nih dokter. Jadi anak saya usianya 11 bulan, gambarannya focal brain atrophy pada frontoparietal bilateral. Terus sudah 11 bulan tapi dia belum bisa merangkak, belum bisa berdiri sendiri atau duduk sendiri dokter. Apakah ini suatu cerebral palsy dokter?
Ini pertanyaan dari Ibu Nana, dokter. Baik Bu Nana ya, tentang kondisi anak ibu yang ibu informasikan itu dari hasil CT scan menunjukkan adanya brain atrophy ya pada daerah frontoparietal ya. Anak ibu tampaknya mulai mengalami keterlambatan ya. Ya, jika kita definisikan sebagai CP mungkin belum bisa ya Bu ya, karena harus ada parameter-parameter tertentu yang harus dipenuhi untuk kita bisa mendiagnosis CP ya. Mungkin anak ibu sekarang masih kita bisa bilang sebagai keterlambatan tumbuh kembang ya, mungkin motor dili gitu ya, atau dia lebih dari 2 sektor atau lebih mengalami keterlambatan di antara motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasa dan personal sosial, itu bisa menjadi diagnosis yang dinamakan keterlambatan perkembangan global ya. Jadi kesepakatan yang ada sekarang adalah cerebral palsy atau palsi cerebral itu sebaiknya didiagnosis pada anak kalau sudah mencapai umur 3 tahun, masih juga belum normal pertumbuhan dan perkembangannya. Meskipun ada beberapa pendapat bahwa kalau Anda yakin sebelum umur 3 tahun sudah memenuhi kriteria CP atau palsi cerebral, itu boleh saja dibuat diagnosis itu. Tapi kadang-kadang menjadi overdiagnosis gitu. Sehingga memang harus kita hati-hati membuat diagnosis palsi cerebral ini. Apalagi hanya berdasarkan adanya gambaran atrofi otak di bagian depan dan samping itu. Pada umumnya anak atau bayi kalau di scan di bawah umur 1 tahun, memang bagian otak depan dan sampingnya itu memang belum penuh terbentuk. Kita sering temukan itu sepanjang secara klinis sehari-hari dia tidak mengalami keterlambatan, kita masih anggap normal dan kita akan pantau tumbuh kembangnya. Saya kira itu ya. Baik, semoga Ibu Nana sudah ini ya mendengar untuk ya. memastikan dokter. CP itu mungkin untuk memastikan CP itu mungkin ibu perlu konsultasi langsung ke dokter anaknya ya. Pastikan karena diagnosis CP itu harus kita buat dengan sangat hati-hati ya. Karena vonis CP itu sangat tentu tidak menyenangkan semua orang ya, apalagi orang tuanya. Saran saya datang konsultasi ke rumah sakit atau ke dokter anaknya gitu ya, untuk memastikan supaya jangan ibu mengambil kesimpulan sendiri yang justru akan membuat ibu dan keluarga panik sendiri gitu. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih dokter. Ibu Nana, semoga jawabannya sudah jelas ya. Dan saya lanjutkan ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Bapak Imam. Jadi dok, bagaimana menstimulasi anak berkebutuhan khusus palsi cerebral supaya tidak sering kaku saat terapi? Mungkin ini Pak Imam ya, ini pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan dari orang tua ya, dan juga permasalahan bagi kami dokter anak yang menangani pasien CP. Salah satu bentuk palsi cerebral itu adalah tipe spastik namanya, yang kaku itu ya. Jadi tangan, kakinya semuanya kaku, itu CP tipe spastik namanya. Memang salah satu manajemen daripada palsi cerebral itu adalah dilakukan stimulasi dengan melakukan fisioterapi ya, terapi okupasi dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah sering terlupakan bahwa anak sedang spastik, sedang kaku, dipaksakan untuk dilakukan fisioterapi. Akibatnya adalah anak akan kesakitan jika dilakukan fisioterapi itu dalam keadaan kaku. Anak akan merasa tersiksa, anak akan merasa takut setiap
dibawa ke tempat fisioterapi. Belum sampai di tempat fisioterapi sudah menangis dia karena dia ketakutan akan kesakitan gitu. Ya. Solusinya adalah kami dari dokter anak ya, tentu koordinasi dengan teman-teman fisioterapi, ada obat pelemas otot yang bisa kita berikan untuk melemaskan otot-otot terutama di persendian itu, supaya pada saat di fisioterapi anak itu tidak mengalami kesakitan ya. Ada beberapa obat yang bisa kita berikan, dan ada obat yang ini, ada terapi botok namanya ya. Itu adalah semacam toksin yang bisa dipakai untuk melemaskan otot-otot, di mana otot itu kaku, di situ disuntikkan bisa melemaskan. Cuman terapi botok itu belum banyak dikerjakan karena teknisnya cukup sulit ya, dan juga obatnya mahal gitu. Tetapi yang rutin kita kerjakan, ada beberapa obat yang bisa diminum oleh si bayi atau anak itu yang bisa memberikan efek pelemasan otot, sehingga pada saat di fisioterapi dia lebih nyaman, saya kira itu ya. Ya, baik dokter. Jadi Pak Imam mungkin segera hubungin dokter anaknya untuk membicarakan hal ini. Tapi biasanya mungkin sudah dipertimbangkan ya dokter ya untuk pemberian pelemas otot itu, karena ini masalah yang sering terjadi pada pasien CP. Oke dokter. Nah dokter, ini ada Ibu Dian. Jadi dia bertanya, apakah anak cerebral palsy itu bisa tetap cerdas ya dokter ya? Kira-kira Nah, bagaimana dok jawaban? dengan Ibu siapa nih? Halo? Ya dokter. Itu pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Dian dokter. Ya, Jadi Ibu apakah Dian. anak CP itu bisa tetap cerdas ya dok? Mempengaruhi kecerdasan nggak dok untuk CP itu? Ya, begini Ibu Dian ya, kalau CP itu murni CP, kecerdasan anak itu tidak terganggu. Karena CP itu adalah kelainan pada motoriknya terutama, dan tampilan postur tubuhnya. Yang masalah adalah daripada CP itu adalah komorbidnya. Artinya kalau CP yang murni, dia hanya kelainan motorik dan postur tubuh. Yang lain-lain itu normal. Banyak anak CP normal, Bu, asal memang dia murni CP. Masalahnya adalah anak-anak CP itu sering disertai dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu diantaranya bisa memang kecerdasan terganggu, penglihatan terganggu, juga disertai penyakit epilepsi, dan lain sebagainya. Jadi intinya, jika murni suatu CP yang notabene adalah kelainan pada motorik dan postur tubuh, kecerdasan bisa normal. Itu banyak anak-anak CP itu ada perkumpulan CP, dia jadi programmer, ada main piano pinter dia gitu. Saya kira itu ya. Baik. Oke, ya Ibu Dian lebih semangat mungkin ya, karena akhirnya ternyata sudah mendapat penjelasan bahwa anak CP itu bisa cerdas ya dok ya. Oke Bisa. dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaannya, ada tentang CP, ada juga seputaran penyakit saraf pada anak dokter. Jadi saya kumpulkan dulu yang CP ya dokter ya. Nah, Iya. halo dok, dari Bapak Ade, jenis gangguan berbicara pada anak kan banyak ya dok, salah satunya itu cerebral palsy. Nah, terus bagaimana dok untuk membedakan cerebral palsy dengan jenis gangguan bicara lainnya? Apakah ada tips mungkin dok? Ya begini, seperti saya sampaikan tadi, kalau murni CP itu dia hanya gangguan motorik pada postur tubuh. Sedangkan kalau anak CP disertai juga dengan gangguan bicara atau gangguan yang lain, itu berarti sudah gangguan bicara itu adalah komorbidnya. Bagaimana membedakan gangguan bicara karena CP atau oleh penyebab lain? Tentunya kalau gangguan bicara menjadi komorbid daripada CP, ya dia berarti dia CP gitu. CP dulu dia. Artinya tanda-tanda CP ada. Sedangkan anak-anak yang murni karena gangguan bicara bukan karena CP, motoriknya, postur tubuhnya normal, dia bisa berjalan, bisa duduk, bisa berlari, tetapi delay bicaranya.
Nah, keterlambat bicara itu bisa macam-macam penyebabnya. Yang banyak sekarang adalah anak itu mengalami delay bicara karena kurang stimulasi. Kurang Iya, betul, Dok. stimulasi itu karena anak itu banyak kan nonton TV, main gadget gitu. Sehingga kurang dia mendapatkan stimulasi untuk berbicara secara langsung. Itu yang banyak terjadi sekarang ya Pak ya. Ini mesti menjadi perhatian semua kita ya, bahwa teknologi itu banyak menguntungkan tapi juga beberapa aspek dia kurang menguntungkan gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi Pak Ade, semoga bisa membantu ya pertanyaannya. Sudah jelas sekali dari dokter Warbe. Baik dokter, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Yuri. Selamat malam dokter, saya mau bertanya, apabila kakaknya terkena CP, apakah ada kemungkinan dokter adiknya juga terkena CP? Dan apa yang harus dilakukan supaya anak keduanya tidak terkena CP, dokter? Mungkin ini jadi pencegahan juga, dok ya? Iya, Apakah ada baik. kemungkinan, dok? Jadi kalau pertanyaannya, kalau anak pertama atau kakaknya CP gitu, kemudian adiknya apakah mungkin CP? Bisa ya, bisa tidak, Pak. Ini tergantung daripada penyebab CP pada anak pertama atau kakaknya gitu. Kalau umpamanya yang banyak menjadi penyebab CP adalah salah satunya adalah infeksi di dalam kandungan. Kalau itu umpamanya menjadi penyebab CP pada anak pertama, nah untuk anak berikutnya supaya tidak terjadi CP lagi, mesti ibu dan bapak sebelum merencanakan kehamilan general check up dulu terhadap kemungkinan infeksi yang mungkin terjadi di dalam kandungan yang bisa mengenai bayi. Ya, jadi jawabannya tergantung penyebabnya. Ya, kalau umpamanya penyebab CP itu adalah infeksi bayi baru lahir pada saat umur 1 bulan, ya itu caranya mencegah ya imunisasi untuk radang otak atau radang selaput otak gitu. Jadi intinya bisa berulang tetapi bisa dicegah Pak. Ya, bisa dicegah. Banyak kasus begini, saya punya pasien CP, saya selalu bilang tolong kalau merencanakan kehamilan berikutnya ibu bapak check up dulu sama dokter kandungannya supaya yakin ibu tidak lagi ada penyakit yang mungkin bisa menyebabkan CP pada anak berikutnya. Ini saya kira penting sekali ya. Saya kira itu ya. Iya dokter, benar sekali dokter. Jadi Pak Yuri, benar-benar pencegahan itu bisa dilakukan terutama untuk menghasilkan bayi atau anak yang sehat ya dok ya. Itu dimulai dari benar-benar saat sebelum konsepsi. Oke dokter, Iya. sudah jelas sekali. Dokter ini sambil menunggu lagi pertanyaan live, ada lagi dok, pertanyaannya adalah, halo dokter, saya Ibu Ima, saya mau tanya untuk bayi yang terkena penyakit palsi cerebral sejak lahir, itu bisa kemungkinan bisa berjalan normal nggak dok? Apa yang harus dilakukan ya dok supaya bisa berjalan normal? Soalnya anak saya sampai umur 9 bulan belum bisa apa-apa dokter. Nah, ini untuk Ima ya, ini tentang prognosis ya istilahnya, ramalan ke depannya bagaimana anak yang dengan CP. Prognosisnya sangat tergantung tentunya dengan kondisi anak itu pada saat didiagnosis CP. Kita tahu CP itu ada derajat ringan, sedang, berat ya. Kalau yang ringan, sebagian besar dia bisa melakukan hidupnya, meskipun delay sedikit itu pada akhirnya akan terkejar pada saat umur tertentu ya. Nah, yang masalah yang sering kita hadapi adalah CP sedang sampai berat. Tentu kita, selalu saya sering bilang, kami tidak berjanji untuk bisa membuat anak ibu normal seperti anak normal pada umumnya. Tetapi target kita pada saat kita menangani CP yang sedang apalagi yang berat adalah target minimal kita adalah bagaimana anak itu bisa menolong diri sendiri. Ya, artinya bisa makan, bisa ke belakang gitu. Syukur-syukur bisa lebih capaian kita dari target minimal itu. Jadi kalau CP-nya berat, kita harus berani menyampaikan bahwa kita nggak bisa muluk-muluk. Mari kita realistis saja. Target minimal kita adalah si anak itu bisa menolong diri sendiri pada saatnya gitu. Kalau yang ringan banyak yang berhasil kok, meskipun dia agak telat sedikit gitu, pada akhirnya akan tercapai sesuai dengan umurnya
tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya. Saya kira itu ya. Ya dokter. Jadi benar prognosisnya tergantung dari tipe derajat CV itu ya dok ya, baik itu ringan, Iya. sedang atau berat. Jadi kita belum tahu ini yang dimaksud sama penanyanya apakah dia yang derajat ringan atau sedang atau berat. Cuman mungkin yang terpenting monitoring dok ya, stimulasi terapi tetap dikerjakan Iya. secara rutin, berkelanjutan. Baik dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Dok mau tanya tentang apa sih itu hidransefali ya dok? Apakah bagaimana hidransefali itu sampai bisa menyebabkan cerebral palsy? Nah, ini hidrancephaly itu artinya itu kita bisa lihat dari hasil CT scan atau MRI kepala ya. Hidrancephaly itu artinya sebagian besar volume otak itu sudah tidak normal lagi atau sudah tidak ada. Dia terisi oleh cairan ya. Jadi sudah sebagian besar otak terganti oleh cairan gitu. Jadi terisi cairan itu sebenarnya merupakan kompensasi dari tubuh kita untuk mengisi ruang di kepala itu yang kosong akibat otaknya tidak tumbuh atau dia rusak gitu. Jadi cairan itu hidrancephaly itu merupakan kompensasi karena volume otak itu kita tahu tidak boleh ada yang kosong gitu. Ya. Jadi logikanya kalau kita kaitkan dengan CP, jadi kalau hidrancephaly itu saya harus bilang bahwa kemungkinan sangat besar CP-nya berat. Karena sebagian besar otaknya sudah nggak ada gitu. Jadi kerusakannya sudah masif seperti itu, dan di samping CP tentu akan disertai dengan penyakit-penyakit lain yang menyertai. Gangguan bicara, gangguan pendengaran, gangguan melihat, dan lain sebagainya. Kalau memang yang kita hadapi adalah anak dengan hidrancephaly. Artinya volume otaknya sudah mohon maaf saya bilang sudah sedikit saja. Yang masih ada utuh adalah batang otaknya. Batang otak itu dia mengatur fungsi-fungsi vital tubuh ya, jantung, paru, pernapasan gitu. Dia anak itu hidup, cuman dia kualitas hidupnya yang tentu tidak baik gitu. Karena bagian otaknya yang di atas batang otak itu sudah terisi cairan, dengan kata lain otaknya rusak gitu. Mohon maaf saya bilang otaknya rusak gitu. Rusaknya berat. Sehingga CP-nya berat biasanya gitu. Saya kira itu ya. Baik dokter, benar-benar memang sudah apa ya, bisa dibilang prognosisnya berat ya dok ya. Mungkin Iya, kalau kedepannya hidrancephaly prognosisnya tidak menggembirakan lah. Saya pastikan tidak menggembirakan. Ya. baik dok. Dokter, ada pertanyaan lagi ya dokter ya, saya lanjutkan. Jadi dokter saya mau tanya, anak saya umur 5 tahun didiagnosa penyakit cerebral palsy spastik hemiplegia. Itu sebenarnya penyakit atau kelainan bawaan ya dokter? Dan untuk pengobatannya itu apa bisa sembuh total dokter di kemudian hari? Nah, Ini. tipe CP spastik hemiplegia ya. Artinya kalau hemiplegia itu berarti separuh saja tubuhnya yang lumpuh dan mengalami spastik itu. Entah tangan kaki kiri saja atau tangan kaki kanan saja. Itu biasanya mencerminkan kerusakan otak sebelah saja gitu. Kalau namanya lumpuhnya kaki tangan kanan itu kerusakan otaknya dominan di kanan, di kiri ya otaknya gitu ya. Nah ini tergantung penyebabnya, apakah karena kelainan malformasi otak, artinya kelainan otak sejak dalam kandungan, atau dia suatu akibat perdarahan otak yang terjadi pada saat umur bayi 1 bulan gitu, atau karena trauma, atau karena infeksi otak atau selaput otak pada saat bayi. Itu sangat tergantung penyebabnya. Kalau umpamanya dia penyebabnya suatu malformasi otak, artinya memang bentukan otaknya sudah nggak normal, itu biasanya prognosis tidak bagus. Jadi saya tidak berani bilang akan bisa menjadi normal. Tapi seandainya penyebab suatu gejala sisa dari suatu infeksi itu relatif lebih
uh, optimis kita bisa memperbaiki gitu. Meskipun tentu tidak berani berjanji akan menjadi normal. Paling tidak seperti tadi saya bilang, dia bisa menolong diri sendiri gitu. Ya, saya kira itu. Baik, terima Mudah-mudahan kasih. terjawab ya. Semoga semoga Bapak Made bisa mendengar dan terjawab pertanyaannya. Yang jelas, lakukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis anaknya, lakukan terapi berkelanjutan dan rutin. Semoga bisa meningkatkan kemampuan anak ya, Dok, menolong dirinya sendiri. Iya. Oke, dokter. Dokter ini dari Ibu Irma. Jadi, dokter, anak saya Siti berusia 16 tahun, 16 bulan mengalami sembelit, dokter. Apa yang bisa dikerjakan karena sudah diberikan stimulasi di perut dan diberikan obat pencahar juga, tapi tetap terjadi faktor sembelit itu, apa yang bisa menyebabkan, dokter, dan bagaimana kira-kira tips mengatasinya pada anak Siti? Silahkan, dokter. Nah, ini sembelit ini memang masalah klasik pada anak dengan CP ya. Jadi sembelitnya ini pada anak CP terutama kemungkinan sangat besar disebabkan oleh karena imobilisasinya si anak itu. Imobilisasi Jadi artinya kurang anak gerak itu ya, dok ya? kurang bergerak, belum bisa Mhm. berjalan, belum bisa berdiri, belum bisa apa-apalah katakan begitu, sehingga itu akan sangat mempengaruhi daripada kerja usus ya, sering menimbulkan mengsembelit. Ya, ini memang masalah pelik sekali ya pada anak-anak dengan CP, sering kita jumpai dan tidak selalu kita bisa mengatasi dengan baik. Nah, saran saya begini, kalau dia karena imobilisasi, karena CP murni dia sembelit, ya CP-nya distimulasi gitu ya, diperbaiki. Tetapi jangan lupa, tolong konsultasikan juga dengan dokternya, dokter anaknya, bahwa cari penyebab sembelit yang lain. Artinya pada anak CP itu tidak selalu karena CP-nya, karena imobilisasinya saja dia mengalami sembelit. Tapi tentu harus dicari kemungkinan penyebab lain gitu. Pola makan mungkin gitu ya. Dan Mhm. sering anak-anak dengan CP itu kan mengalami problem makan juga karena Iya, dokter. adanya problem oromotor ya. Artinya Mhm. otot-otot pengunyah, otot menelannya juga belum berfungsi dengan bagus gitu. Itu merupakan bagian yang saling terkait ya antara sembelit, problem makan ya, kesulitan makan. Itu masalah-masalah klasik yang kita jumpai pada anak dengan CP ya. Jadi Iya. kesimpulannya saya bilang tolong konsultasikan sama dokternya, dokter anaknya, cari kemungkinan penyebab yang lain selain CP-nya sendiri. Karena kalau dari CP-nya sendiri ya kita harus lebih banyak mobilisasi dia, berikan makanan yang berserat, banyak minum, yang seperti itulah klasik ya jawaban kita. Saya kira itu ya. Iya, Mudah-mudahan baik, terjawab Pak dokter. ya. Ya, dok, sudah terjawab, dokter. Jadi memang benar, mungkin dari segi CP ya imobilisasi itu tadi ya, dok ya. Cuman tetap konsultasikan dengan dokter anaknya untuk pemberian yang terbaik supaya bisa pengobatannya itu membantu melancarkan buang air besarnya anak. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya, dokter ya. Selamat malam, dokter. Kalau anak CP boleh divaksin nggak ya, dok? Ada nggak vaksin yang nggak boleh diberikan? Mungkin dokter bisa berikan penjelasan Iya, tentang anak CP, vaksin, dokter. iya anak CP dikaitkan dengan vaksin itu tidak ada masalah ya. Artinya secara umum saya bisa sampaikan bahwa kondisi CP bukan merupakan halangan atau bukan merupakan kontraindikasi untuk memberikan semua jenis vaksin. Ya. Artinya kalau murni CP tidak ada penyakit-penyakit penyerta yang lain ya. Jadi anak CP kalau murni ya dengan catatan murni CP itu tidak ada halangan untuk imunisasi apapun sesuai dengan umurnya tentunya ya. Tetapi Ya, kalau boleh umpamanya divaksin. sering kita ketemu anak CP dengan epilepsi umpamanya. Hmm, Nah, anak CP dengan epilepsi untuk vaksin-vaksin yang rutin itu juga tidak ada masalah. Cuman kalau bisa dihindari vaksin yang menyebabkan demam. Karena kalau anak CP dengan epilepsi
terjadi demam itu bisa menimbulkan kumat kejang pada epilepsi. Yang sering menjadi masalah sekarang adalah apakah anak CP, apakah anak epilepsi boleh diberikan vaksin COVID-19, itu yang sering menjadi pertanyaan sekarang. Jadi rekomendasi yang ada adalah untuk khusus vaksin COVID-19 ini adalah kalau anak CP, murni CP tidak ada masalah. Silakan kalau sudah sesuai umurnya ya, 12 tahun ya sekarang ya. Tapi kalau anak CP dengan epilepsi atau murni epilepsi, itu rekomendasi yang ada adalah jika kejangnya sudah terkontrol dalam 1 bulan terakhir, itu diizinkan untuk imunisasi COVID-19. Mengingat pertimbangan bahwa ancaman daripada penyakit COVID ini jauh lebih besar risikonya dibandingkan mungkin kalau vaksin dia akan demam-demam dikit, itu kan biasa terjadi, bisa kita atasi dengan obat-obat seperti paracetamol gitu. Saya kira itu jawabannya untuk pertanyaan ini ya. Makasih Bu Baik, Ima ya. Ibu Made tadi. Ada ya Bu Made, sorry. Iya, jadi memang jadi jangan khawatir ya Ibu Made, berikan vaksin sesuai usia, bahkan vaksin COVID-19 juga boleh kalau memang usianya sudah sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Baik dokter, untuk para mom semua, kalau masih ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat karena kita mempunyai seorang narasumber yang sangat expert di bidangnya yaitu penyakit saraf anak ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya dokter. Malam dokter, ponakan saya 20 hari dengan mikrosefali. Oke, Dan apakah holoprosencephaly. ada, iya, apakah ada kemungkinan mengalami CP nantinya dokter? Ya baik, saya jawab ya. Ini pertanyaannya adalah ponakan ibu ini mengalami mikrosefali dan holoprosencephaly. Mikrosefali ini terjadi, mikrosefali itu adalah kepala kecil ya. Itu disebabkan oleh karena otak tidak terbentuk dengan sempurna. Salah satunya namanya holoprosencephaly. Itu artinya otaknya memang tidak terbentuk dengan sempurna sehingga pertumbuhan otak tidak terjadi semestinya, makanya kepala jadi kecil gitu. Jadi kepala itu membesar karena otak bertumbuh di dalamnya gitu. Kalau otaknya nggak bertumbuh, lingkar kepala akan kecil dibandingkan umurnya gitu, namanya mikrosefali. Nah kasus-kasus inilah merupakan salah satu penyebab daripada CP ya Bu ya. Mohon maaf saya mesti sampaikan apa adanya. Mikrosefali dengan holoprosencephaly ini adalah salah satu bentuk malformasi otak. Artinya dia memang pembentukan otaknya nggak sempurna sejak dalam kandungan gitu. Penyebabnya kita nggak tahu. Kalau mau tahu mungkin ada pemeriksaan gitu ya. Jadi ini besar kemungkinan jadi CP ya. Mohon maaf saya mesti sampaikan apa adanya gitu ya. Nah mengenai demam yang sering-sering terjadi itu memang mesti kita lihat ya. Bisa karena infeksi. Infeksi itu bisa di dalam otak, bisa juga di luar otak. Tetapi salah satu kemungkinan meskipun kecil ya adalah terganggunya termoregulator di dalam otak ya. Jadi di dalam otak itu ada bagian tertentu yang mengatur suhu tubuh kita gitu. Kalau umpamanya kerusakan otak itu sampai mengenai bagian itu, bisa memang suhu tubuh itu nggak karuan-karuan dia. Demam, terus saya punya beberapa pasien seperti itu. Ya saya juga pusing memastikan apakah ini karena infeksi di luar otak atau infeksi dalam otak atau memang gangguan pada termoregulator di otaknya. Itu tidak mudah memang memastikan. Mesti diamati betul-betul ya, ada pemeriksaan mungkin menyingkirkan kemungkinan infeksi baik di dalam ataupun di luar otak gitu. Saya kira itu Bu ya, Ibu ya. Ya, semoga bisa membantu ya pertanyaannya Ibu Nana. Baik dokter, sambil nunggu lagi pertanyaan di kolom chat. Ini ada lagi dok pertanyaan tentang kemungkinan CP ya. Dokter, saya Ibu Merinda, anak saya divonis ventrikulomegali ringan, tetapi tidak diobati maupun operasi dokter.
Hanya saja jadi berpengaruh ke otaknya sehingga dokter spesialis saraf anak saya mendiagnosis cerebral palsy. Itu bagaimana ya dokter kira-kira perkembangan berikutnya untuk anak saya dokter? Karena sampai sekarang umur 3 bulan leher anak saya belum bisa tegak. Ventrikulomegali ringan dokter. Iya, begini Ibu Melinda ya. Ibu Anak Melinda umur dokter. Melinda ya, maaf Bu Melinda. Anak ibu umur 3 bulan, lehernya belum tegak ya. Belum tegak. Kita masih punya waktu menunggu itu ya. Anak bayi kalau sampai 5 bulan dia tidak tegak lehernya, baru kita hampir yakinnya ada masalah gitu ya. Rata-rata kan umur 3-4 bulan dia tegak itu anak itu ya. Tegak lehernya maksud saya. Nah, tentang adanya informasi tentang ventrikulomegali ringan, ya. Ventrikulomegali itu artinya ada pelebaran dari bagian otak yang namanya ventricle, ya. Ventricle itu adalah ruang yang memang secara normal ada dan diisi oleh cairan otak yang juga memang normal harus ada gitu. Nah, kalau ventrikulomegali artinya ada sedikit pembesaran, kalau dia bilang ventrikulomegali ringan ya. Nah, pembesaran ini bisa disebabkan oleh adanya hambatan pada aliran cairan otak tersebut. Cairan otak itu selalu dibentuk dan selalu dialirkan. Jadi suatu yang sangat dinamis ya. Kalau ringan saya setuju, belum memerlukan tindakan pembedahan ya. Berbeda kalau umpamanya ventrikulomegali ini sudah dinyatakan sebagai suatu hidrosefalus ya. Jadi hidrosefalus itu adalah pembesaran ventrikel itu yang progresif, dia membesar karena aliran cairan otak itu terhambat atau produksinya yang berlebihan gitu. Kemungkinan lain adalah sering kita temukan gambaran pada CT scan atau MRI kepala, gambaran ventrikulomegali. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi klinisnya anaknya, umpamanya pertumbuhannya memang agak delay gitu, ventrikulomegali itu bisa jadi karena adanya sedikit atrofi di daerah periventrikuler namanya. Di pinggir-pinggir ventrikel itu dia tidak sempurna juga pembentukannya, sehingga kesannya ventrikelnya agak gede gitu. Padahal sebenarnya cairannya normal-normal aja gitu. Yang begini-begini biasanya dengan pemantauan yang baik, stimulasi yang baik, kalau memang ventrikulomegali ringan, ya kita berharap dia bisa normal. Kita masih punya harapan yang cukup besar, dia bisa menjadi normal tumbuh kembangnya gitu. Tentunya dengan pemantauan dan stimulasi yang semestinya gitu. Saya kira itu Ibu Melinda ya. Mudah-mudahan anak Ibu baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ibu Melinda, semoga sudah jelas. Pemantauan itu yang utama. Jadi setiap bulan dilakukan tetap kontrol ya Bu, untuk tumbuh kembang anaknya. Selain memang konsultasi tetap ke dokter spesialis saraf anaknya tentang perkembangan dari kelainan ventrikulomegalinya ya dokter ya. Baik dokter, tadi mungkin Ibu Nana Rosa sudah menyatakan jadi dia anaknya sudah dirawat dan mendapat antibiotik tapi tetap demam. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan konsultasinya dengan dokter anak di sana ya Bu. Dokter, ini terkait dengan demam ya dok. Jadi ada pertanyaan nih sebenarnya dok dari moms yang langsung kepada kami karena mungkin berhubungan dengan demam tadi, saya juga ingin mengajukan pertanyaannya Ibu Putu ini, dokter. Jadi anaknya demam, dokter. Jadi anaknya demam 38,5 paling tinggi, dan hampir tiap 6 jam dia ngasih paracetamol. Kemudian dia ajak ke dokter dan diberikan obat kejang sirup dokter, dan disuruh untuk meminumkan tiap 6 jam. Pertanyaannya, apakah harus saya berikan obat ini dokter?
memang kakaknya riwayat kejang demam sebelumnya. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan tentang hal ini. Baik, ini pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan para orang tua ya. Apakah seorang anak yang saudaranya pernah mengalami kejang demam, kemudian anak ini kalau demam harus diberikan pengobatan pencegahan untuk kejang demam? Nah, ini nih pertanyaan yang klasik ya. Jawabannya begini Bu ya, meskipun saudara kakaknya atau saudara kandungnya pernah mengalami kejang demam, kemudian diberikan obat profilaksis untuk mencegah berulangnya kejang demam pada anak itu memang ya. Tetapi untuk adiknya yang jika belum pernah ada mengalami kejang, meskipun dia demam, itu belum ada alasan yang cukup untuk memberikan pencegahan, apalagi pencegahan yang rutin minum obat untuk mencegah kejang. Orang dia belum pernah kejang kok gitu. Ya, meskipun memang punya risiko, seorang anak yang ada faktor genetik di dalam keluarga inti itu, dia memang mempunyai risiko untuk mengalami kejang demam juga gitu. Tetapi jika memang belum terbukti dia pernah mengalami demam kemudian kejang atau kejang demam, belum indikasi untuk diberikan obat pencegahan untuk mencegah kejang meskipun dia demam. Ya, jelas ya, mudah-mudahan terjawab ya. Iya, Jadi dokter. rekomendasi yang ada seperti itu. Pencegahan kejang demam diberikan kepada anak yang pernah mengalami kejang. Kejang demam maksudnya. Jadi pencegahan itu ada dua macam ya, ada pencegahan dengan obat jika dia demam saja, ada juga pencegahan yang terus-menerus gitu pada anak yang mengalami kejang demam yang sering gitu ya. Diberikan pengobatan bisa sampai 1 tahun gitu. Tapi intinya adalah pencegahan kejang demam diberikan kepada anak yang sudah pernah mengalami kejang demam, bukan diberikan kepada anak yang saudaranya kejang demam. Ya, Baik, mudah-mudahan dokter. terjawab ya. Sudah jelas ya penekanannya. Jadi kakaknya itu penting ya, Dok ya, dikasih obat pencegahan kejang jika dia demam. Tapi kalau adiknya tanpa riwayat kejang demam sebelumnya tidak perlu gitu, Dok ya. Jadi sudah Ya, benar. ditegaskan oleh Dokter Suarbe bahwa itu tidak perlu. Baik, dokter. Semoga Ibu Putu mendengar dan pertanyaannya sudah dijawab ya. Dokter, di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi. Dokter, anak saya umur 4 bulan selalu lehernya ke kanan. Saya baca bisa saja gejala awal tortikolis. Oke. Tortikolis itu bagian dari CP ya, Dok? Apa itu berbahaya, dokter? Ya, Lehernya ke ini kanan. umur 3 bulan lehernya selalu ke kanan ya. Apakah Iya, ini dokter. gejala tortikolis? Tortikolis dengan CP itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi tortikolis itu adalah gangguan termasuk gangguan gerak ya, yang sering disebabkan oleh spasme otot leher ya. Dan itu biasanya bersifat sementara dan bisa disembuhkan. Nah, kemudian CP adalah kelainan yang permanen. Memang kadang-kadang CP spastik itu memang kadang-kadang dia menunjukkan penampakan dia lebih cenderung ke satu sisi, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu, tergantung daripada kerusakan otaknya. Tortikolis, kalau benar tortikolis itu bukan merupakan bagian dari CP ya Bu ya. Tortikolis sesuatu yang berbeda dan bersifat temporer ya. Dia kekakuan leher saja ya. Saya kira itu ya. Tortikolis tidak berbahaya, kalau CP ya seperti itu adanya. Baik, dokter. Semoga bisa membantu ya, Bapak Yuli. Baik, saya lanjutkan, dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Jadi ke bayi umur 1,5 bulan, dokter, katanya air liurnya terus keluar dan dia membaca. Jadi ini Bapak Putu juga, dia membaca bahwa itu air liur yang terus keluar bisa salah satu gejala CP. Apakah anak saya ini ada kemungkinannya CP, dokter, dengan air liur yang terus keluar umur 1,5 bulan?
Iya, kalau tanda air liur yang selalu keluar itu bisa memang terjadi pada anak CP, tetapi tidak berarti bahwa setiap bayi yang air liurnya keluar itu CP. Ya, itu intinya. Jadi pada anak CP itu memang sering terjadi air liur keluar itu oleh karena adanya kelemahan pada otot-otot mengunyahnya. Problem uromotor ya seperti saya bilang sebelumnya ya. Jadi otot-otot mengunyah itu lemek dia sehingga dia itu rahang itu gampang jatuh ke bawah, dia tidak terkontrol sehingga dalam keadaan bengong itu dia netes air liurnya gitu. Ya. Tapi kalau anak umur 1 bulan ya saya mungkin belum berpikir ini air liur keluarnya karena CP. Tapi mesti dilihat juga si kondisi klinis anak atau bayinya ini gitu. Yang penting sekarang Bapak ya tuh Ibu nih. Bapak Putu, Dok. Pak Putu tidak usah terlalu khawatir lah. Kalau anak umur 1,5 bulan ya tadi masih sering kita temukan itu suatu yang normal, suatu rentang normal kondisi bayi. Kalau ingin memastikan ya tolong konsultasikan sama dokternya gitu ya supaya clear Pak. Saya memberikan jawaban begini kan hanya berdasarkan analisis saya tidak tanpa melihat pasien gitu ya. Tentu jawaban pasti jika kita bisa melihat langsung pasiennya itu mungkin jawaban kami, jawaban kita bisa lebih pasti sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Saya kira itu ya Pak Putu. Tenang-tenang aja dulu Pak lah kalau bayi umur 1,5 bulan masih begitu biasanya itu. Ya, semoga aman ya. Jadi kalau misalnya terus berkelanjutan, silahkan melakukan kontrol ke dokter anak terdekat. Mungkin bisa mendapatkan jawaban juga ya dokter. Baik Iya. dokter, ini saya lanjut ke pertanyaan. Mungkin ini di luar CP ya dok ya. Jadi ada pertanyaan, halo dok, saya umur 17 tahun, saya ini penderita epilepsi. Terus saya sudah lama minum obat epilepsi dokter. Terus tidak ada kambuh. Apakah saya boleh stop sendiri atau bagaimana dokter? Nah, ini seorang penderita epilepsi umur 17 tahun. Pertanyaannya, sudah tidak pernah kambuh, apakah boleh stop obat? Nah, sekarang begini, ketentuan menghentikan obat anti epilepsi pada orang epilepsi adalah ada aturannya. Jadi epilepsi itu ada istilahnya yang namanya remisi ya, atau dengan bahasa sederhana sembuh. Pada umumnya epilepsi itu dikatakan remisi atau sembuh jika sudah meminum obat anti epilepsi secara teratur dan tercapai keadaan bebas kejang selama 2 tahun berturut-turut. Itu secara umum. Meskipun ada beberapa tipe epilepsi yang minum obatnya lebih lama daripada itu. Bahkan ada epilepsi tertentu itu minum obatnya seumur hidup tuh ada itu. Ya, tapi secara umum Iya, 2 sampai 3 tahun bebas kejang berturut-turut itu indikasi melakukan penghentian obat dengan cara tapering ya, dilakukan penurunan dosis secara bertahap. Tidak boleh langsung di stop. Saya sarankan konsultasikan ke dokter yang merawat, jangan menyetop sendiri. Karena kalau obat epilepsi itu di stop sendiri, meskipun dia sudah bebas kejang 2 tahun, bisa terjadi efek yang tidak diinginkan, dia malah kejang dia. Obat epilepsi apapun namanya, apapun jenis obat itu harus dilakukan penurunan dosis bertahap. Rata-rata penurunan dosis itu dalam 3 sampai 4 bulan kalau pada anak-anak. Ya. Saran saya jangan Maaf dokter, suaranya hilang, mungkin kepencet. Mohon maaf. Halo, apakah halo ya?
Ada tanda mikrofon yang terpencet mungkin dokter. Ya, sudah terdengar. Ya, Sempat terputus ya tadi. Ya, iya, silakan dilanjutkan. ya dokter. Terima kasih. Jadi adik jangan menyetop sendiri obatnya ya. Lakukan konsultasi dulu ke dokter spesialis anaknya. Kemudian bagaimana saran dari dokter spesialis anaknya untuk melakukan evaluasi dan menentukan kapan di stop itu diikuti saja. Karena itu resikonya berat ya dok, bisa kambuh lagi nanti malah kejang lagi. Baik Iya. dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dokter. Anak saya umur 6 bulan. Baru-baru ini terjadi lemas, tatapan mata kosong, bola matanya ke samping atas dan tidak bergerak 1 menit. Tapi dia tidak demam, dokter. Kemudian setelah itu dia main seperti biasa. Kira-kira itu kenapa ya dok anak saya? Ini Nah, ini dari dia nih. Ibu Ayu ini. Ya, Khawatir juga ya dok dengan kondisi lemas, tatapan mata kosong, kira-kira 1 menit dokter. kalau saya mendengar deskripsi ibu tentang kondisi anak saat itu, ini sangat besar kemungkinan ini suatu kejang. Ya, kejang itu Hmm. secara umum kita bisa bedakan kejang dengan provokasi dan kejang tanpa provokasi. Kalau kejang dengan provokasi artinya ada penyebab yang jelas seperti kejang karena demam, itu namanya kejang demam kan, atau kejang karena perdarahan otak, itu ada penyebabnya. Tetapi kalau anak itu tiba-tiba bengong, kemudian matanya melirik satu sisi dan kaku gitu, itu harus kita curigai ini suatu kejang. Meskipun tidak ada penyebab yang jelas, nanti habis kejang dia biasa lagi main. Ini menandakan ini kalau benar ini kejang, inilah kejang tanpa provokasi istilah kita. Nah, kejang tanpa provokasi begini ada kemungkinan dia akan berulang nanti lagi, ya, tanpa penyebab yang jelas. Di luar serangan kejang dia baik-baik saja, tiba-tiba dia kejang lagi. Nah, kejang Iya, tanpa betul dok. provokasi yang berulang, ya, kejang tanpa provokasi seperti penjelasan ibu tadi dan berulang itu punya potensi dia menjadi epilepsi. Saran saya konsultasikan sama dokternya ya. Ini bagaimana kita kalau bisa mencegah jangan menjadi epilepsi, atau kalau dia memang menjadi epilepsi kita bisa obati lebih dini. Jangan membiarkan anak itu kejang berulang-ulang, karena setiap kejang itu adalah akan mengganggu fungsi-fungsi sel-sel otak. Kita tahu kalau fungsi sel otak terganggu, ya semuanya akan terganggu. Karena semua yang kita mampu ini, semua yang kita bisa ini adalah bersumber di otak sebagai sentral semuanya gitu. Jadi saran saya, sebaiknya Ibu konsultasikan segera. Saya duga itu kejang yang terjadi pada anak Ibu. Kalau seperti itu Ibu mendeskripsikan kejadiannya. Itu kejang tanpa provokasi. Ya artinya dia tidak demam kejang gitu ya. Kalau dia karena demam kejang demam namanya. Kalau Ya, tanpa demam, ya. Kalau tanpa demam, ya kejang tanpa provokasi namanya. Kalau berulang 2 kali atau lebih, itu sudah masuk kriteria epilepsi. Saya kira gitu ya. Segera Bu ya, baik dokter. konsultasikan anaknya. Makasih. Baik, terima kasih dokter Ibu Ayu. Semoga mendengar jawaban dari dokter Suarbe, jadi bisa lakukan konsultasi segera ya ke dokter anak terdekat. Baik dokter, satu pertanyaan lagi nih dok sebelum closing. Tidak terasa ya dok, sudah hampir 1 jam Ya, rame ini kita senang saya. berbicara. Baik dokter, Ngobrol-ngobrol ada santai gini. pertanyaan Ya. lagi dok. Eh, Anak saya umur 8 bulan, dokter. Kemarin dia terjatuh dari tempat tidur, kira-kira tingginya itu 90 cm. Eh, Setelah itu saya susui dan kemudian dia muntah, dokter. Apakah ini berbahaya, dokter? Dan kapan saya harus ke rumah sakit untuk mungkin lakukan CT scan kepala atau apa yang bisa saya lakukan, dokter? Ya, Baik, kejadian silakan bayi dokter. jatuh. Kejadian, selamat malam Ibu ya. Kejadian bayi jatuh dari tempat tidur itu suatu yang sangat lazim ya. Kalau boleh saya bilang mungkin semua bayi pernah mengalami itu ya. Nah, cuman Oh, sekalanya iya. masalahnya adalah sekarang apakah jatuh dari tempat tidur itu berbahaya?
tergantung daripada tinggi tempat tidurnya dan posisi jatuhnya. Kemudian apa yang terjadi setelah anak itu jatuh. Gitu. Kalau ketinggian 90 cm ya berarti agak tinggi itu ya. Lumayan dokter, 90 cm setinggi 90 anak cm ya. mungkin. Nah, tergantung sekarang Bu ya. Pada saat jatuh, tentu jarang kita bisa melihat anak itu jatuh dalam posisi apa. Yang kita tahu adalah setelah dia menangis. Ya, yang perlu kita lihat adalah apakah ada jejas di kepalanya. Benjol namanya segede bak pau gitu, dulu orang ramai ngomong bak pau ya. Kalau itu terjadi, apalagi anak umur tadi 9 bulan ya, itu 8 tempurung bulan. kepala kan masih lembek tuh. Itu kalau terjadi jejas yang cukup besar, sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ada perdarahan atau tidak. Ya, kalau tidak ada jejas, tetapi kemudian anak itu habis jatuh, kemudian nggak nangis semuanya, kemudian muntah yang proyektil, istilah nyemprot dia muntahnya, kemudian anak itu jadi malas, seperti tidur aja. Itu petunjuk yang seharus kita serius tanggapi untuk kita melakukan suatu pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan ada perdarahan akibat jatuh itu. Tetapi kalau cerita ibu tadi, anaknya habis jatuh, mungkin jejas tidak ada, dia minum. Nah, setelah dia minum muntah itu saya tidak yakin karena tidak yakin berhubungan dengan jatuhnya. Ya. Bisa aja dia karena masih takut si anak itu, dia minum, dia muntah gitu ya. Tapi yang penting adalah kalau anak itu jatuh, ada jejas enggak? Kalau ada jejas yang cukup besar, mungkin kita perlu periksa CT scan atau apa. Atau jejas tidak jelas, tetapi anaknya kok habis jatuh dia tidur aja, kemudian kalau muntahnya nyemprot gitu, tidak muntah seperti biasa. Muntah yang menyemprot, kemudian tangisnya melengking gitu, itu menandakan adanya peningkatan tekanan di dalam otaknya. Peningkatan tekanan di dalam otak ini bisa memang adanya perdarahan akibat jatuh. Ini bisa terjadi, tapi tidak selalu ya. Jadi sangat-sangat kita lihat kasus per kasus ya. Saya kira itu ya. Kalau ibu ragu ya, anak habis jatuh ya, konsultasikan dokternya, yakinkan, clearkan ini pikiran ibu yang galau itu akibat jatuh itu ya. Dibandingkan stres lama ya udah datangin ke dokternya gitu atau ke rumah sakit. Baik dokter. Kira Ya. itu ya. Baik dokter, sudah jelas sekali ya dok ya, dan sudah 1 jam nih dokter kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sehat tentang cerebral palsy dan juga beberapa penyakit saraf pada anak ya dok. Dokter izin saya menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi mom semua, jadi yang namanya palsi cerebral itu adalah kelainan otak permanen ya, yang mungkin manifestasinya atau gejalanya lebih pada motorik atau gerakan dan postur tubuh si anak. Sifatnya dia mungkin tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dilakukan terapi untuk bisa membuat si anak itu mampu menolong dirinya sendiri. Namun tentunya prognosisnya itu tergantung dari derajat CP-nya itu sendiri, apakah derajat ringan, sedang, atau berat. Dan jangan lupa bagi mom semua yang mempunyai anak-anak menderita CP, tetap semangat untuk melakukan terapi dan juga selalu dukung baik itu secara psikologis dan juga memberikan nutrisi yang terbaik kepada anak ibu. Dan tentunya tetap lakukan kontrol monitoring yang rutin kepada dokter spesialis anaknya. Dan untuk kasus-kasus seperti tadi epilepsi, jadi tetap lakukan juga kontrol rutin, jangan stop obat sendiri karena itu bisa beresiko kejang kembali. Untuk kasus trauma kepala, jadi sudah dijelaskan tadi beberapa warning sign atau tanda-tanda yang harus segera ibu lakukan jika menemukan jejas atau ada tanda benjolan seperti itu setelah terjatuh, kemudian ada muntah yang menyemprot atau justru lemas, susah dibangunkan, segera lakukan pemeriksaan ke dokter terdekat. Baik dokter, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya sedikit aja ya terkait dengan palsi cerebral ini ya, seperti disampaikan Dr. Yani Tama tadi ya, para orang tua, palsi cerebral itu adalah kelainan yang permanen yang boleh dibilang sulit disembuhkan ya, terutama kalau yang sedang dan berat itu
tidak bisa disembuhkan, karena dia kelainan permanen dan dia tidak akan bertambah berat kecuali ada faktor pencetus lagi yang menyebabkan kerusakan pada otaknya gitu. Jadi CP itu adalah kelainan permanen yang bersifat tidak progresif. Ya dia gitu-gitu aja. Nah, terjadi perbaikan ya, tetapi untuk jadi sembuh ya mungkin kita tidak terlalu menjanjikan. Yang kita target kita dalam menangani pasien CP adalah anak itu minimal bisa membantu diri sendiri, mengurus diri sendiri. Terus terang saya bilang CP ini menjadi beban bagi si anak sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat secara umum. Yang paling penting adalah CP itu karena dia tidak bisa sembuhkan adalah logikanya kita adalah mari kita mencegah supaya tidak terlahir lagi anak-anak yang CP. Kejadian CP sebenarnya banyak berkurang akhir-akhir ini oleh karena kemajuan di bidang perinatologi ya. Jadi dokter anak yang ngurus bayi-bayi baru lahir itu udah canggih-canggih sekarang. Dulu yang sesuatu yang tidak bisa ditangani dengan baik sekarang bisa ditangani sehingga kasus kerusakan otak yang permanen menjadi CP itu mulai menurun. Tetapi tetap ada gitu ya. Sekira itu ya, senang sekali saya bisa berbincang-bincang, mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang tua semuanya gitu ya. Terima kasih Dr. Yani Tama, terima kasih para orang tua. Selamat malam. Terima kasih dokter, tentu saja ini sangat bermanfaat sekali dokter buat kita semua. Terima kasih atas waktunya, para moms juga yang sudah bertanya, semoga pertanyaannya bisa terjawab dengan baik, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dokter, semoga selalu dalam keadaan sehat dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, salam sehat selalu Saya buat Dr. akhiri. Yani dan semuanya. Terima kasih dokter. Ya, saya mohon pamit ya, terima kasih. Mohon maaf Baik kalau ada yang dok, tidak berkenan ya, mohon maaf untuk semuanya. Ya, terima kasih dokter, sampai jumpa dokter. ya, sampai jumpa.